Bab ke-16, Cemburuan. Nathan mengangguk cepat. Wajahnya merah menahan amarah. Heran nih, sama Wildan itu. Kok bisa ya? Dia selalu berada di waktu yang tepat. Pas Vanya mau berangkat ke Magelang, dia kebetulan pas ada di sana. Waktu Vanya mau pulang dari Magelang, dia pas lewat Magelang. Jadi si Vanya bareng si Wildan lagi nih. Ceritanya, umur Wildan berapa sih? Nak, 32 kata si Vanya. Dia menang pengalaman deh kayaknya. Dia tahu cara menaklukkan cewek-cewek spesial kayak si Vanya itu. Hati-hati aja, cuy. Kamu harus lebih perhatian sama Vanya. Kalian kapan sih mau jadi papapnya? Nunggu apa lagi? Sih, heran deh. Kalau kamu ragu, udah deh sini aku yang mewakili. Nathan langsung menggetok kepala Lilo. Mewakili? Biahmu. Enak ya, Van. Jadi pengantin baru. Senggol bacok melulu. Ledek Wildan pada Vanya saat mereka sudah berada dalam mobil menuju arah Jogja. Maksudnya apa tuh? Vanya memasang tampang datar tiap saat kelonan sama pasangan. Vanya, masa gak tahu sih? Pipi Vanya memerah seketika. Belum nyampe situ kok. Aku sama Nathan memang dah nikah, tapi kita belum pernah gituan sama sekali. Masih dalam tahap perkenalan kami tuh. Maklum, kan kami nikahnya dijodohin. Masih canggung satu sama lain. Wildan tertegun seketika. Gak apa-apa, Van. Entar lama-lama pasti kalian akan merasa lebih dekat satu sama lain. Dan pada akhirnya, kalian akan mantap-mantap juga. Vanya hanya tersenyum sekilas. Kamu kalau berangkat ke toko pasti diantarin suamimu. Ya, tanya Wildan lagi. Iya. Jadi di rumah tuh ada 2 mobil dan 1 motor cowok. Aku sih pinginnya kemana-mana naik motor cowok punya Nathan itu. Tapi gak boleh, dilarang sama dia. Aku berangkat ke toko jadinya diantarin dia deh. Terus pulangnya bareng sama mama mertuaku. Kamu suka naik motor cowok, Van? Vanya mengangguk cepat. Kapan-kapan main ke bengkelku. Ya, kamu harus coba naik motorku, Van. Dah ku modif dua-duanya. Boleh ya? Oke deh. Kapan-kapan aku ke bengkelmu ya, Mas. With my pleasure, Vanya. Mem, ngomong-ngomong, kamu kenapa kerja di minimarket mama mertuamu? Kenapa gak stay di rumah aja kayak Ratu? Ratu semut rangrang. Maksudmu? Wildan terkekeh pelan. Sambil mengobrol dengan Vanya, ia tetap fokus menyetir mobilnya, membelah jalan Jogja Magelang yang padat merayap. Aku bosan di rumah, Mas. Jadi aku minta izin Nathan untuk bekerja. Mendengar penjelasan Vanya, Wildan pun manggut-manggut. Astagfirullah, Vanya. Tutup matamu, Nathan. Cepetan. Perintah Vanya dengan nada tinggi. Ia langsung meraih kembali batroknya, lalu duduk di tepi ranjang dengan wajah bersemu merah. Udah belum? Udah. Buka matamu sekarang. Nak, kamu tuh paling demen mancing kerusuhan. Ganti baju main telanjang gitu. Embok ya di kamar mandi gitu loh. Ganti bajunya. Protes Nathan sambil menata degup jantungnya yang berdebar-debar sedari tadi. Baru saja membuka pintu kamar, ia sudah disuguhi pemandangan syur tubuh telanjang Vanya, istrinya. Sore itu saat dia baru saja pulang kerja. Tadi tuh, murni AIDS. Nah, aku mana tahu kalau kamu pulang jam segini. Biasanya kan kamu sampai rumah pukul 4:30. Oh iya, mumpung ingat. Harusnya tuh tadi kamu mengucapkan alhamdulillah. Nah, kan dapat rezeki nomplok tuh. Masa kamu malah beristighfar sih? Kayak lihat hantu aja. Kaget aku tuh, Van. Dahlah, aku mau mandi dulu. Sementara Nathan mengambil baju ganti, lalu berjalan ke kamar mandi. Begitu kamar mandi tertutup, Vanya pun berganti pakaian, lalu berdandan tipis-tipis. Adikmu udah gak apa-apa, Van? Tanya Nathan saat keduanya tengah duduk di ranjang sambil menonton televisi. Udah jauh lebih baik kondisinya. Thanks ya, Nak, untuk salam tempel yang kamu berikan buat mama. Nathan mengangguk seraya tersenyum manis. Nak, aku bolehkan kapan-kapan main ke bengkelnya Mas Wildan? Nathan langsung emosi. Mau apa sih keluyuran ke bengkel orang?
mau nyobain motornya dia. Mas Wildan katanya punya 2 motor cowok yang udah dimodif. Pasti keren tuh. Boleh, ya, nak. Boleh. Tapi aku yang nganterin kamu ke sana. Aku tungguin juga sampai kelar. Hah? Gak boleh pergi ke sana sendirian emangnya? Gak boleh. Terlalu berbahaya. Sendirian aja deh. Entar aku bawa kampak sama linggis deh. Buat jaga-jaga. Bawa gergaji listrik aja sekalian. Van. Nurut kenapa sih? Van. Ya deh. Dasar galak. Akhirnya, Vanya mengalah. Kepalamu kenapa? Nah. Lanjut Vanya kemudian, saat ia melihat Neisen memijit-mijit pelipisnya. Pusing. Ada masalah dengan proyek yang lagi ditangani oleh kantorku. Tambah mikirin kamu. Tambah senut-senut deh kepalaku. Berbaring di pahaku. Gih, ku pijitin kepalamu. Ucap Vanya sambil menyeloncorkan kedua kakinya. Tesyik, bantal gratis. Neisen langsung membaringkan kepalanya di paha Vanya. Gadis itu langsung memijit-mijit kepala Neisen dengan lembut. Hingga bermenit-menit kemudian. Dan akhirnya Neisen pun tertidur di paha Vanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Saat Neisen membuka matanya. Karena mengalami disorientasi waktu, ia pun bingung. Hal terakhir yang ia ingat adalah tidur di paha Vanya. Tahu-tahu, sekarang udah gelap aja. Neisen merasakan perutnya keroncongan. Ia ingin makan, tapi enggan melek sendirian. Akhirnya, ia memutuskan untuk membangunkan Vanya, yang saat itu tengah tertidur lelap. Van, bangun dong. Temani aku ke bawah yuk. Neisen menowel hidung Vanya beberapa kali. Bangun dong, Van. Temani aku sebentar. Yuk. Neisen bersorak dalam hati, saat akhirnya Vanya membuka matanya perlahan-lahan. Kamu lapar? Neisen mengangguk. Aku ketiduran lama sekali sih, tadi. Oke, aku temenin. Deh. Kemudian keduanya berjalan beriringan meninggalkan kamar. Menuju ruang makan yang berada di dekat dapur. Mau mie goreng? Mie rebus kasih telur? Atau ku panasin lauk tadi siang? Nah, tanya Vanya kemudian. Tadi siang lauknya apa sih? Tongseng ayam. Nah, duh, jangan ayam deh. Soalnya tadi siang Lore ngirimin makan siang ke kantor. Sambal goreng dan rica-rica ayam bikinan Lore enak banget loh. Van, dia tuh sejak ditinggalkan ibu dan neneknya, dah terbiasa masak dan mengerjakan tugas rumah tangga. Dia jadi pintar masak deh akhirnya. Cerocos Neisen. Ia tak sadar jika ucapannya itu membuat Vanya mendongkol bukan main. Ya udah, sana ke rumah Lora aja sekarang. Vanya berjalan cepat meninggalkan dapur. Loh, kok marah sih? Berhenti. Vanya. Neisen bangkit dari tempat duduknya, lalu berjalan cepat menangkap tubuh Vanya. Kamu marah? Ya. Maaf deh, kalau gitu. Ucap Neisen, dengan posisi masih memegang erat tangan Vanya. Enggak kok, aku gak apa-apa. Kamu jadinya mau makan apa? Mie goreng aja, Van. Dikasih telur, cabai rawit, sayuran, sama sosis, ya. Vanya langsung melemparkan lirikan maut pada Neisen. Kamu kita ini warung apa? Requestmu banyak amat. Neisen hanya senyum-senyum saja, mendengar dirinya diomeli Vanya. Kok mie gorengnya 2? Van, emangnya kamu doang yang lapar? Neisen terkekeh, mendengar jawaban jujur Vanya. Setelah kelar bikin mie goreng, Vanya juga bikin 2 gelas teh hangat untuk mereka berdua. Vanya membagi mie goreng itu menjadi 2 sama rata. Duh, kenyangnya. Tidur lagi yuk. Nah, kamu naik duluan deh. Aku mau merokok sebentar. Oke, aku naik duluan. Neisen kemudian membuka teras belakang dan merokok di sana. Usai menghabiskan 1 batang, ia langsung naik ke atas menyusul Vanya. Malas berlama-lama di teras belakang, dahlah remang-remang, hujan deras lagi. Van, kamu udah merem belum? Tanya Neisen. Setelah ia berada dalam kamar. Belum. Lagi menghayal jorok, biar cepat tidur. Neisen hanya tersenyum sekilas, mendengar jawaban Vanya. Van, AC-nya ku matiin. Ya, dingin banget deh. Mana hujan deras gitu.
Nathan pun naik ke atas ranjang, lalu berbaring di samping Vanya. Van, boleh tidur sambil meluk? Gak. Vanya terdiam. Hatinya tengah membuncah karena bahagia. Boleh gak, Van? Tanya Nathan sekali lagi. Boleh. Vanya menjawab dengan suara lirih. Nathan bersorak-sorai dalam hati. Ia pun beringsut mendekati tubuh Vanya, lalu memeluk tubuh ramping gadis itu dengan hangat. Tak lama kemudian, keduanya pun tertidur. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, tapi baik Nathan maupun Vanya belum menunjukkan batang hidungnya sama sekali. Dah jam segini, itu Nathan sama Vanya kok pada belum turun sarapan. Sih, ucap Nyonya Bramantia saat menikmati sarapannya dengan Big Asi pagi itu. Kayaknya tadi malam mereka berdua terbangun, terus pada bikin mie goreng. Tadi pagi, ada 2 piring dan 2 gelas kotor soalnya. Plus panci juga ding. Gitu ya? Aku mau ke atas ah. Mau ngintip. Mereka dah bangun apa belum? Nyonya Bramantia pun meninggalkan meja makan, lalu menaiki tangga pelan-pelan menuju kamar sang putra. Nyonya Bramantia tertegun ketika matanya mendapati sebuah pemandangan yang so sweet sekali. Terlihat di ranjang, Nathan tengah tertidur nyenyak dengan posisi memeluk tubuh Vanya. Setelah menutup kembali pintu kamar dengan perlahan, ia pun kembali turun ke ruang makan. Sesampainya di meja makan, ia pun duduk. Kenapa senyum-senyum gitu? Nyah, tanya Big Asi penasaran. Tadi, pintu kamar Nathan kebetulan gak dikunci. Jadi, aku bisa melihat mereka berdua lagi ngapain. Mereka lagi main kuda-kudaan. Nyah, Bibik tuh ngeres otaknya. Tadi mereka tidur sambil berpelukan. Bik, Nathan memeluk Vanya dari belakang. So sweet sekali. Syukur deh kalau mereka semakin dekat. Artinya, jalan menuju punya cucu semakin terbuka lebar. Tepat pukul 8 siang, Nathan terbangun karena ponselnya meraung-raung. Bola matanya membola saat mendapati jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Van, bangun, dah jam 8 pagi. Nathan melepaskan pelukannya, kemudian membangunkan Vanya dengan lembut. Jam berapa tadi katamu? 8 pagi, Van. Nathan beringsut turun dari ranjang, lalu meraih ponselnya. Miss call dari Lilo ternyata. Lilo juga mengiriminkan sebuah chat di aplikasi hijau untuk Nathan. Sorry, aku kesiangan. Abis ini aku mandi, sarapan, terus berangkat kok. Nathan membalas chat dari Lilo. Setelah itu, Nathan dan Vanya mandi bergantian. Kemudian turun untuk sarapan. Mama dah berangkat. Bik, tanya Nathan pada Big Asi yang saat itu tengah mencuci piring kotor bekas sarapan. Udah, nak, kata mamamu. Vanya antar biar bareng sama kamu aja berangkat ke tokonya. Gak usah deh, nak. Aku pakai ojek online aja. Ojek online atau Wildan?